tokoh-tokoh politik itu ya tentu saja ada yang tidak. Betul. Lebih bersifat narsistis. Ya. Itu. Memuji-muji dirinya sendiri. Betul. Narsisme yang Anda bilang itu membodohi rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, selamat datang kembali pada perbincangan Jalan Buku. Jalan di mana kita bisa melihat dunia melalui buku. Seperti biasa, pada perbincangan Jalan Buku kita akan lebih banyak mengeksplorasi pengalaman atau barangkali pengamatan kita, bagaimana kita meliterasi diri kita, lingkungan keluarga, masyarakat, dan lain sebagainya. Pada hari ini kembali bersama Pak Samsudin. Pak Sam sehat, Pak Sam? Sehat, alhamdulillah. Pak Tari mana sehat? Alhamdulillah, kebetulan di lingkungan kita sudah turun hujan. Jadi suasana berkah. Semakin terasa berkahnya dan menimbulkan lebih segar, sehat. Gitu. Di situasi seperti sekarang ini kita memang perlu lebih memperoleh udara, lingkungan, atmosfer yang menyegarkan. Betul. Mengapa? Karena seperti pada perbincangan video terdahulu gitu kan ya. Tahun ini tahun politik. Tahun politik ini suhunya agak tinggi. Cenderung gitu. Suhu kita meningkat gitu kan ya. Panas, kalau lingkungan panas matahari oke-oke saja. Jangan panas di hati gitu kan. Oleh karena itu Pak Sam, menarik sekali kita bicara melalui buku. Dengan begitu kita bisa lebih objektif, lebih tenang barangkali. Dan terima kasih kemarin respon kawan-kawan terhadap konten kita berkaitan dengan buku di tahun politik mendapatkan respon yang bagus sekali. Alhamdulillah. Gitu. Sekali lagi terima kasih kepada kawan-kawan dan terus ikuti perbincangan kita. Bagaimana Pak Sam? Jadi ini hangat memang suasananya, bukan panas. Hangat tapi ini hangat. Nah, itu bagus kalau hangat itu. Nah, oleh karena itu kita di Jalan Buku pemirsa mencoba untuk bagaimana ikut serta menghangatkan situasi. Tidak memperpanas, tidak membuat suasana semakin panas tak karuan gitu, tapi ini bikin hangat. Nah, salah satunya Pak Tar, melalui buku yang pernah kita bahas pada episode yang lalu. Jadi memang peran buku itu luar biasa untuk bagaimana memberikan pendidikan politik terhadap warga, terutama calon pemilih Jadi sehingga calon pemilih itu lebih dewasa gitu, sehingga dia paham nanti bagaimana menghargai pilihan masing-masing itu. Gitu loh. Mungkin terjadi dalam satu rumah, bukan satu kompleks, satu kampung, bukan. Tapi pada satu rumah mungkin terjadi pilihan-pilihan yang berbeda dengan argumen-argumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tugas kita itu, tugas para penulis bukunya itu, tugas para calon legislatif, calon kepala daerah, calon presiden itu adalah bagaimana menyampaikan pendidikan politik secara lebih arif, lebih bijak sehingga cukup menghangatkan kompetisi ini, tidak sampai membuat perpecahan. Jadi concernnya itu bukan sekedar pilih siapa atau pilih saya, tapi lebih smart, lebih cerdas. Untuk itu diperlukan pendidikan. Pendidikannya itu bisa dilakukan melalui buku. Salah satunya Salah satunya melalui buku. Kalau milih saya, mengapa? Gitu. Bukan semata-mata karena saya cantik, saya ganteng, tapi ada pesan yang bisa dicerna oleh orang. Dan oleh karena itu kesimpulannya, kalau begitu harus pilih saya. Kurang lebih kira-kira begitu Pak Sam ya. Karena sudah dieksplor kan sama calon itu kan, bagaimana rekam jejak dia itu kan, bagaimana dia meniti kehidupan itu dari bawah, gitu ya, dari yang paling kecil kemudian sampai kepada yang
paling luas. Ya. Itu. Jadi misalnya tokoh kita ini misalnya punya pengalaman di legislatif dari mulai pengurus DPRD 2, DPRD 1 misalnya ya, DPR pusat gitu. Itu kan ada rekam jejak yang bagus tuh di legislatif. Di eksekutif juga mungkin begitu, dia pernah jadi pimpinan daerah ya, wali kota atau bupati gitu kan ya, gubernur, wakil gubernur dan seterusnya. Itu menjadi rekam jejak dia bagaimana ketika dia itu melaksanakan tugas itu, apakah tugas yang dilakukan itu didorong oleh semangat pengabdian gitu ya kepada Allah, kepada Tuhannya, kepada bangsa dan negara, atau memang untuk kepentingan pribadinya atau golongannya. Itu bisa ketahuan nanti dalam tulisannya. Tulisan yang ditutup-tutup itu kan biasa, tapi itu orang akan bisa memuat itu. Oh, kok begini gitu. Jadi kritik itu bagian dari pendidikan politik itu, Pak. Iya, jadi rekam jejaknya itu bukan atau paling tidak bukan sekedar bahwa tokoh kita itu pernah menjadi anggota DPRD 5 tahun, umpamanya menjadi DPR tingkat 1 5 tahun, sudah menjadi DPR di pusat 5 tahun. Bukan itu sesungguhnya. Tapi 5 tahun pertama dia di DPRD tingkat 2, dia sebetulnya memberikan apa kepada masyarakat? Kontribusinya apa? Atau boleh secara subjektif, tokoh kita itu ingin menyampaikan sesuatu. Seharusnya daerah saya atau konstituen saya beri ini. Umpamanya, apakah itu aspek hukum, apakah itu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan umpamanya. Bisa subjektif. Betul. Nah, sekaligus juga nanti bisa dielaborasi baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain, penerimaan masyarakat. Hasilnya selama dia menjadi anggota DPR di tingkat 2 itu bagaimana? Dan akan lebih cantik lagi, Pak Tar, karena dia bicara rekam jejak. Jangan hanya bicara keberhasilan dia. Nanti kan lagi seperti autobiografi. Jangan itu saja, tapi dia menyadari bahwa ketika saya menjadi anggota legislatif 5 tahun itu masih terdapat sejumlah kekurangan yang belum kami bisa lalui, yang belum bisa kami capai. Itu terkendala karena 1 ini, 2 ini, 3 ini. Dia meningkatkan taraf hidup masyarakat saya. Dan itu para konstituen semuanya akan saya perbaiki pada saat ini saya mencalonkan diri menjadi anggota DPRD tingkat 1 yang akan datang. Itu bagus. Nah, apalagi kan ditambah dengan permintaan maaf, permohonan maaf atas kegagalannya. Itu kan adab yang luar biasa bagus. Iya, betul. Siapa sih yang nggak lemah? Siapa yang nggak punya kekurangan? Siapa yang nggak punya hambatan? Semua ada. Yang namanya manusia kan pasti ada salah dan dosa. Tapi harus minta maaf, harus bertaubat kan? Bertobatnya apa? 1, sesali, jangan ulang lagi kemarin seperti di periode sebelumnya itu. Nah, di jenjang yang akan datang akan kita perbaiki. Berjanji di dalam dirinya. Janji inilah yang barangkali akan dipertimbangkan oleh para pemilih. Jangan-jangan ini orang baik ini. Baik kawan-kawan sekalian, itu yang kami obrolkan bersama Pak Sam pada hari ini. Tidak lain maksudnya adalah memberikan satu proposal, katakan gitu, kepada kawan-kawan yang menjadi calon legislatif maupun kawan-kawan yang menjadi tim pemenang, tim sukses daripada
calon-calon itu tadi. Semoga bisa kembali pada channel Jalan Buku pada kesempatan yang akan datang. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.